أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di majelis yang mulia di rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja juhud kesungguhan antum sekalian, kedatangan antum sekalian rahimani wa rahimakumullah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang mulia, dan semoga saja kedatangan antum sekalian bisa meringankan nanti di akhirat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, pertemuan kita pada sore hari ini kita akan membahas tentang masalah yang sangat penting yang harus diketahui oleh seorang muslim dengan pemahaman yang benar sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan utusannya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu masalah syafaat. Masalah syafaat atau syafaat. Sering kita mendengar kalimat syafaat ini. Sering kita mendengar kalimat syafaat ini. Akan tetapi kadang-kadang mereka salah memahami tentang syafaat. Wah, sudah pokoknya syafaat itu kadang-kadang dimiliki oleh Rasulullah SAW saja. Jadi syafaat itu milik Rasulullah SAW. Padahal banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan bahwasannya syafaat itu tidak datang atau tidak diberikan kepada orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seakan-akan dari Rasulullah SAW langsung ngasih syafaat, tidak. Dan syafaat ini, syafaat Rasulullah SAW, pertemuan dengan Rasulullah SAW akan diberikan kepada kepada orang-orang yang mentauhidkan Allah, orang yang senang terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak diberikan kepada orang yang suka berbuat bid'ah, enggak, diberikan kepada orang yang senang atau mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat ini juga diakui oleh orang-orang musyrik, tapi salah mereka memahami syafaat. Sebagaimana mereka menyembah berhala, mereka tidak mengatakan ini adalah sesembahan saya, tapi berhala ini adalah syufa'una indallah, ini adalah orang-orang yang atau benda-benda yang bisa memberi syafaat atau menolong kami di hadapan atau di dekat Allah Subhanahu wa taala. Ya, cuman perantara saja atau yang bisa memberi pertolongan kami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrik seperti itu. Nah, orang sekarang memahami syafaat itu
Sudah, pokoknya kalau ini ya dia itu langsung bisa memberi syafaat kita. Ya, orang yang mereka yakini atau memang benar Rasulullah SAW bisa memberi syafaat. Tapi syafaat di situ harus berdasarkan atas ridho Allah Subhanahu wa taala, tidak sendiri gitu. Rasulullah SAW tidak langsung, wah sudah langsung diambil aja ini yuk, sudah syafaat nanti ayo langsung. Ya, seperti yang mereka pahami, langsung dapat syafaat kita. Dia tidak seperti itu. Contohnya dalam ayat kursi, la yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak, Allah SWT tidak akan memberi syafaat, atau Rasulullah SAW bahkan tidak bisa memberi syafaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga syafaatul uzma yang jelas-jelas ya, syafaatul uzma, syafaat yang besar, yaitu syafaat Rasulullah SAW ketika apa? Syafaatul uzma, minta untuk diadili. ya, syafaatul uzma ketika di pada mahsyar, orang udah panas semuanya, pengen cepat segera ditegakkan keadilan. Ya. Rasulullah SAW minta ke manusia, mereka bingung siapa ini yang bisa memberi pertolongan kita, bisa membantu kita agar segera segera dihukum atau diadil Allah SWT. Pergi ke Adam, kemudian pergi ke Musa, pergi ke Isa, pergi ke Nuh, ya. Dan tetapi semuanya tidak bisa. Semuanya angkat tangan, saya tidak bisa, karena diberi nasihat untuk pergi ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu syafaatul uzma. Nah, Rasulullah SAW apakah langsung memberi syafaat? Sudah, langsung, ayo, nanti insya Allah segera tidak. Dan satu riwayat Rasulullah SAW apa? Sujud dulu. Ini Rasulullah SAW sujud dulu, kemudian meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan bahwasanya tidak semuanya itu langsung dipegang oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun minta izin dulu, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud dulu, kemudian diangkatlah kepalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, disuruh mengangkat kepalanya, kemudian diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat atau memberi pertolongan. Nah, kawan sekalian, rahimakumullah. Sekarang makna syafaat. Makna syafaat itu adalah menurut bahasa itu dari kalimat syafa'a yusyaffi'u, yaitu menjadikan sesuatu menjadi dua, menjadikan sesuatu menjadi dua. Makanya antum mungkin pernah dengar kalimat ya, kalimat bahwasannya 2 rakaat sebelum witir disebut apa? Syafa'. Ya, 2 rakaat salat witir yang 2 rakaat itu adalah syafa' karena 2 rakaat. Baru kemudian yang 1 rakaat disebut syafaat adalah itu menurut bahasa menjadikan sesuatu menjadi 2 ya, atau kalimat dari kalimat syafa' yang artinya 2. Kemudian yang menurut istilah adalah at-tawassutu, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Qaulul Mufid, adalah at-tawassutu lil ghairi li jalbi manfa'atin aw daf'i madarratin, menjadi perantara bagi seseorang, menjadikan perantara bagi seseorang dengan tujuan mengambil manfaat atau menolak bahaya. Tujuan mengambil manfaat dan menolak bahaya. Mengambil manfaatnya, contohnya adalah ya, mengambil manfaat itu syafaatun Nabi SAW li ahli jannah bidukhuliha. Mengambil manfaat itu syafaat atau pertolongan Rasulullah SAW bagi penduduk surga atau penghuni surga untuk memasukinya.
Salah satu syafaat khusus bagi Rasulullah SAW adalah bahwasannya nanti penghuni surga itu tidak bisa langsung masuk ke dalam surga ya, kecuali dengan pertolongan Rasulullah SAW, yaitu dengan dimasuki dulu pintunya oleh Rasulullah SAW. Termasuk syafaat Rasulullah SAW untuk mengambil manfaat. Kemudian menolak bahaya ini adalah syafaat Nabi Muhammad SAW bagi orang yang berhak mendapatkan neraka untuk tidak memasukinya. Ya. Syafaat Rasulullah SAW kepada orang yang sebenarnya dia itu berhak masuk ke dalam neraka, akan tetapi tidak jadi memasuki neraka. Itu syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, syafaat khusus. Nanti ada pembagiannya. Jadi ada syafaat khusus bagi Rasulullah SAW, dan di sana ada syafaat umum, syafaat khusus dan syafaat umum. Itu untuk menolak bahaya. Bisa termasuk menolak bahaya adalah syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada ahlu tauhid yang masuk ke dalam neraka untuk dikeluarkan dari neraka. Itu termasuk syafaat khusus ya, Rasulullah SAW. Itu syafaat umum berarti ya, syafaat umum ya, pada seluruh manusia. Kemudian yang berikutnya adalah ikhwan sekalian, dalil yang berkaitan dengan syafaat. Dalil yang berkaitan dengan syafaat seperti yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Fathul Majid atau Kitab Tauhid adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 51, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anzir bihil ladzina yakhafuna ayyuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'. Dan berilah peringatan bagi orang-orang yang takut ayyuhsyaru ila rabbihim, dikumpulkan di hadapan Rabbnya, laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala, tidak ada selain ya atau selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjadi penolong wala syafi'un dan memberi syafaat. Jadi cuma Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberi syafaat atau memberi pertolongan. Makanya ayat berikutnya yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Qul lillahi syafa'atu jami'a dalam surah Az-Zumar, dalilnya di situ adalah dalil firman Allah SWT dalam surah Az-Zumar ayat 44, Qul, katakanlah wa Muhammad, lillahi syafa'atu jami'a, bagi Allah Subhanahu wa taala semata syafaat itu. Jadi syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu. Adapun syafaatnya Rasulullah SAW itu harus memenuhi syarat. Syaratnya itu atas izin Allah SWT. Ya, syarat yang pertama itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua, orang yang diberi syafaat ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia itu ahlu tauhid, termasuk ahlu sunnah, orang yang senang terhadap sunnah. Kemudian yang ketiga adalah selain diridhoi, kemudian yang ketiga adalah orang yang memberi syafaat. Orang yang memberi syafaat itu diizinkan atau diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang disyafaati atau yang ditolong juga mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang memberi pertolongan atau yang memberi syafaat itu juga harus mendapatkan izin dari atau mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, syafaat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa di sini terkhusus, padahal di sana ada syafaat lain selain Rasulullah SAW. Ada yang bisa memberi syafaat selain Rasulullah SAW. Contohnya apa? Al-Quran, termasuk Quran sendiri itu bisa memberi pertolongan. Al-Quran, ya,
Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan memberi syafaat kepada ya orang yang membacanya. Kemudian apalagi puasa juga akan memberi syafaat kepada orang yang senang berpuasa. Nah, ini khusus dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentang ya syafaatin Rasulullah SAW. Banyak orang yang menggembar-gemborkan syafaat terhadap Rasulullah SAW, tapi nggak pernah mengikuti sunnah. Nah, banyak. Ayo kita senang bersolawat, tapi solawatnya bid'ah. Nah, senang solawatnya solawat berbau syirik, qasidah yang tidak ya bukan termasuk solawat, tapi qasidah yang berbau syirik, atau solawat tapi dibarengi dengan musik. Dapat syafaat dari mana? Nah, justru akan mendapatkan murka, dan Rasulullah SAW akan bari atau berlepas dari orang-orang yang seperti itu. Karena banyak, makanya dijelaskan di sini soal ayat syafaat khusus bagi Rasulullah SAW biar tahu mana yang syar'i dan mana yang tidak syar'i. Yang benar, kita itu pengen dicintai Rasulullah SAW. Nanti kalau dicintai Rasulullah SAW sering memperbanyak sholawat, tapi sholawat yang benar. Jangan sholawat yang nggak benar. Sholawat sambil jogetan, nah, nggak mungkin. Ya, orang yang seperti itu dapat atau syafaat dari Rasulullah SAW. Maka di sini sebutkan ya, di sana ada syafaat, dua syafaat. Syafaat itu dibagi bagi Rasulullah SAW, di syafaat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama syafaat khusus, ya, khusus bagi Rasulullah SAW, dan syafaat umum. Syafaat umum bagi sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang yang beriman. Nah, syafaat khusus yang pertama adalah seperti yang saya jelaskan tadi, adalah syafaatul uzma, yaitu ketika manusia dalam keadaan bingung, mereka dalam keadaan bingung, pengen segera diadili, ditegakkan hukum, pengen karena sudah jenuh, jadi tegakkan hukum. Kemudian mereka pergi, yang pertama pergi kepada Adam alaihissalam, karena Adam dengan ini satu riwayat yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pergi ke Adam, wahai Adam, dia berkata, wahai Adam, sesungguhnya engkau adalah manusia yang diciptakan oleh Allah SWT dengan tangannya. Jadi Allah SWT, lima khalaqtu biyadiyya, salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT dengan tangan Allah SWT sendiri adalah Adam alaihissalam. Ya. Kemudian khalaqtu biyadiyya, kemudian mereka juga manusia berdalih, dulu iblis dan malaikat pun diperintah oleh Allah SWT untuk sujud kepada kamu. Kemudian jawab Adam alaihissalam, walaupun seperti itu, tapi aku pernah melakukan kesalahan, jangan meminta kepadaku. Karena apa? Dulu Adam alaihissalam pernah memakan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pergilah ke nabi yang lain. Kemudian dia pergi ke Nuh alaihissalam dan memberitahu bahwasanya engkau wahai Nuh adalah nabi dan rasul yang pertama kali diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera ditegakkan pengadilan. Ya, kemudian dia Nuh alaihissalam tidak bisa ini karena dia pernah meminta sesuatu agar anaknya ini diselamatkan, padahal anaknya adalah orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia merasa bersalah, kemudian pergi ke Ibrahim alaihissalam, kemudian pergi ke Musa alaihissalam, kemudian pergi ke Isa yang terakhir, pergi ke Isa alaihissalam. Kemudian Isa memberi nasihat agar meminta kepada Nabi akhir zaman, yaitu kepada beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti hadis yang berikut, yang terakhir dijelaskan. Yang terakhir itu adalah
Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud, ya, wa annahu ya'ti fayasjudu li rabbihi wa yahmaduhu la yabda'u bisyafa'ah. Ini Rasulullah SAW sujud dulu, kemudian mengucapkan alhamdulillah, memuji-puji Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah Subhanahu wa taala, la yabda'u bisyafa'ati awalan, tidak memulainya dengan syafaat. Tsumma yuqalu lahu, kemudian dikatakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, irfa' ra'saka qul tusma' wasal tu'ta washfa' tushaffa', ya. Irfa' ra'saka, angkatlah kepala kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qul tusma', katakanlah sesungguhnya, dan sekarang katakanlah, kemudian perkataan kamu akan didengar, wasal tu'ta, dan mintalah kamu akan dan permintaanmu akan diberikan, washfa' tushaffa', dan mintalah syafaat, sesungguhnya engkau akan diberi syafaat. Itu jadi tidak langsung juga Rasulullah SAW meminta. Ini menunjukkan bahwasanya syafaat itu bukan mutlak milik Rasulullah SAW. Langsung wah ayo masuk, belum seperti yang dipahami oleh kaum muslimin, sebagian kaum muslimin. Ya, akhirnya apa? Semau dia meminta syafaat, pengen mendapatkan syafaat itu semau dia, sholawat yang tidak benar, bahkan tidak pernah atau tidak mencintai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Musibah sering kita dengar mau ceramah, ayo bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, biar kita mendapatkan syafaat, sambil biduan di belah kanan, ya, perempuan di sebelah kanan, ada juga di sebelah kiri, ya. Terus di belakangnya musik-musik sholawat sambil tepuk tangan, seperti itu, pengen mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kamu seperti itu, apakah seperti itu? Enggak, jauh, ya. Karena benar-benar yang syar'i yang akan benar-benar mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah syafa'atuhu fi ahli al-jannati ayyadkhuluha li'annahum idza 'abaru as-sirat wasalu ilaiha wajaduha mughlaqatan, ya. Syafaat kepada penghuni surga untuk memasukinya, karena sesungguhnya orang-orang yang beriman setelah mereka melalui sirat, ya, siratan mustaqim, wasalu ilaiha, sampai kepada surga, sedangkan surga itu masih dalam keadaan tertutup, ya. Itulah tafsir yang dijelaskan oleh para ulama yang berkaitan dengan ini syafaat khusus bagi Rasulullah SAW, bahwasanya yang membuka pintu surga adalah Rasulullah SAW, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, hatta idza ja'uha futihat abwabuha qala lahum khazanatuha, surah Az-Zumar ayat 73. Syafaat yang berikutnya adalah syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi ammihi Abi Thalib ayu khaffifa anhu al-'adzab. Ini syafaat khusus kepada pamannya, yaitu siapa? Abu Thalib, agar diringankan siksaannya. Ini khusus. Rasulullah SAW memintakan ampun kepada siapa? Pada pamannya, meminta agar diringankan azabnya. Padahal pamannya ini mati dalam keadaan kafir. Ini khusus kepada Rasulullah SAW, nggak boleh yang lainnya. Ya Allah, kalau orang tuanya mati dalam keadaan kafir, orang tuanya atau keluarganya atau siapa saja, nggak boleh. Karena ini khusus Rasulullah SAW. Nggak boleh memintakan ampun kepada, walaupun orang tua sendiri, kalau sudah meninggal dunia, kalau dia mati dalam keadaan kafir, agar diampuni oleh Allah SWT, tidak diperbolehkan. Ya, makana Muhammadun, ya, yastaghfiru, ya, makana Ibrahimul, ya, dalam surat Tobat itu Ibrahim tidak memintakan ampun kepada bapaknya. Mana itu ayat, insyaallah. Terus kemudian dalam surah illa qala Ibrahim li abihi astaghfirullah laka wa ma amliku laka min Allah min syai' rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaikal masir. Ya, surah apa itu, ya. Kemudian dibantar dengan surat Taubah. Ya, siapa ayat pertama gimana caranya? Pertama surat Taubah.
Ya. Surah At-Taubah itu bukan ayat lafaz pertamanya ya. Jadi tidak diperbolehkan memintakan ampun ya, karena itu adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ibrahim aja nggak boleh. Setelah tahu bahwasanya musuh Allah, mereka tabarra'a min. Ibrahim alaihissalam sudah berlepas diri dari orang tuanya. Bagaimana dengan kita? Tidak diperbolehkan. Nah, ini kekhususan beliau sallallahu alaihi wasallam ya kepada pamannya yaitu Abu Talib ya, an yukhaffifa anhumul adzab wa hadhihi mustathnatun min qoulihi ta'ala fama tanfa'uhu syafa'atu syafi'in. Kenapa? Karena beliau sallallahu alaihi wasallam dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam kitab Qaul Mufid, wa dzalika lima kana li Abi Thalib min nusratin lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa difa'un anhu wa huwa lam yakhruj minan nar lakin khuffifa anhu hatta sara wal iyad billah fi dhuhdahin min narin wa alaihi na'lan ya yughli minhuma dimaghuhu wa hadhihi syafa'ah khasah bir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la ahadun yashfa'u fi kafirin abadan illa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya. Kenapa? Kata Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dulu Abu Talib pernah menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu membela Rasulullah sallallahu ketika beliau sallallahu alaihi wasallam ya menyebarkan agama pada waktu itu. Ya, makanya Rasulullah SAW sampai bersedih. Ya, di akhir hayatnya pun menjelang sakaratul maut, Rasulullah SAW mendatangi siapa? Pamannya ya Abu Talib ya, agar dia itu masuk Islam. Ya, kemudian mendapatkan surganya Allah SWT, mati dalam keadaan Islam. Akan tetapi Abu Talib mati dalam keadaan kafir, ya, mati dalam keadaan mengikuti agamanya nenek moyangnya orang-orang kafir pada waktu itu, orang-orang musyrik pada waktu itu. Nah, kemudian berikutnya adalah syafaat yang umum, yaitu syafaat Rasulullah SAW kepada semua orang-orang yang beriman. Contohnya apa? Asy-syafa'atu fi man istahaqqan nar alla yadkhulaha. Wa hadhihi qad yustadallu laha biqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fihi. Ya. Syafaat yang berikut, yang pertama, yang umum bagi setiap muslim adalah syafaat bagi orang yang berhak, atau syafaat yang memang syafaat orang yang masuk neraka untuk tidak memasukinya. Syafaat bagi orang yang berhak mendapatkan neraka untuk tidak memasukinya. Jadi belum masuk neraka sudah tidak jadi karena ketauhidannya. Karena apa? Karena mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin di sini dijelaskan karena dulu ketika dia meninggal disalatkan oleh 40 orang la yusyrikuna billahi syai'a, yang tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang-orang ini syaratnya. Jadi ya beruntunglah orang-orang yang disolatkan atau disolati oleh 40 orang bahkan lebih, yang mana mereka itu adalah ahli tauhid. Beruntung ya. Di sini orang inilah nanti yang akan mendapatkan syafaat yang seharusnya dia itu masuk neraka ya, akan tetapi karena dulu pernah disolatkan oleh 40 orang yang tidak menyekutukan Allah SWT, maka dia tidak jadi masuk neraka, justru masuk ke dalam surganya Allah SWT. Semoga Allah SWT ya menjadikan kita termasuk orang yang seperti ini, yang meninggal dunia disalatkan oleh 40 orang laki-laki yang tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat ya kawan sekalian. Ya,
luar biasa nikmat. Bagaimana dengan para ulama, orang-orang saleh disolatkan oleh para masyayikh, masya Allah, didatangi oleh para masyayikh. Ini keistimewaan orang-orang saleh juga, karena kalau orang saleh, orang yang tidak saleh, orang yang matinya dalam keadaan minum khamar atau matinya dalam su'ul khatimah, minum oplosan, ya, seperti yang terjadi itu termasuk su'ul khatimah, mati dalam keadaan berzina, wala'iyadzubillah. Bagi orang soleh dianjurkan untuk tidak mensolatkannya. Dianjurkan orang-orang soleh, kiai-kiainya, ustadz-ustadznya dianjurkan untuk tidak mensolatkannya. Sebagainya Rasulullah SAW tidak mensolati seorang sahabat yang mati dalam keadaan berzina, atau minum khamr, ya, tidak mensolatinya. Itu peringatan bagi yang lain, ibrah bagi yang lain, bukan malah mensolati. Nah, ini bagaimana dengan Rasulullah SAW mensolati Rasul munafik, ya, ketuanya orang munafik. Rasulullah SAW mensolati orang-orang munafik lain, ya, karena munafik itu tidak nampak kemaksiatannya. Munafik itu disimpan di dalam hati. Dia melafazkan kalimat la ilaha illallah tapi menyimpan kemunafikan, menyimpan kekufurannya di dalam hati, menampakkan keimanan. Nah, makanya seorang itu dinilai zahirnya. Ini termasuk juga dijelaskan, tidak boleh mengatakan orang itu, wah dia itu riya, dia itu sunnah, nggak boleh, ya, karena itu adalah amalan hati, jadi diperbolehkan. Nah, lain halnya dengan orang yang meninggalnya minum oplosan, jelas. Nah, matinya apa? Karena minum oplosan. Matinya apa? Di tempat pelacuran. Itu bagi, ya, seorang ustadz atau orang-orang saleh, orang-orang yang terkemuka di situ, disunnahkan untuk tidak menghadiri sholat di situ, ya, dalam rangka apa? Pelajaran bagi yang lain, biar takut, waduh kalau nanti mati kayak gitu, nah, tidak disolati oleh fulan. Seperti yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam kitab Ahkamul Janaiz. Kemudian berikutnya adalah syafaat bagi orang yang masuk neraka untuk keluar darinya. Ini ada yang mengingkari, kalau ini syafaat ini ada yang mengingkari. Asy-syafa'atu fi man dakhala an-nar an yukhrija minha. Ya. Syafaat bagi orang yang sudah masuk neraka untuk keluar darinya. Ini banyak yang mengingkari. Siapa yang tahu yang mengingkari ini siapa? Kelompok Mu'tazilah dan Khawarij. Karena siapakah orang yang mendapatkan syafaat ini? Siapa? Hah? Orang yang berdosa besar. Pelaku dosa besar. Ini pelaku dosa besar. Karena menurut Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, al-kabirah atau al-kabair, dosa-dosa besar, tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lain dengannya orang Khawarij. Kalau orang Khawarij, pelaku dosa besar, orang yang berzina, kafir, kekal di neraka selama-lamanya. Nah, makanya itu kalau ini bisa membedakan, ini akidahnya benar dan akidahnya tidak benar, manhajnya benar nggak benar, sama orang-orang pelaku dosa besar keras, wah, tembak, dibunuh, seperti yang terjadi di mana-mana. Orang suka mengkafirkan itu, ya, ditembak, dibunuh. Tapi giliran ada kesyirikan besar-besaran, dibiarkan saja.
tidak pernah membicarakan tentang syirikan. Wah sudah itu kafir kalau melakukannya, dosa nggak boleh. Nah, seperti itu bahaya. Itu orang Khawarij dan Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah pemahamannya tentang dosa besar itu apa? Orang yang melakukan dosa besar itu manzilah baina manzilataini, nggak masuk neraka, nggak masuk surga. Tapi terakhir ujung-ujungnya juga masuk neraka. Sama aja. Nah, masuk neraka selama-lamanya. Kalau orang Khawarij, kalau orang melakukan dosa besar, orang Khawarij mengatakan bahwasanya dia itu masuk neraka selama-lamanya. Makanya di sini dia itu menafikan adanya syafaat yang khusus, yaitu ya syafaat umum bagi orang-orang yang beriman, orang yang mentauhidkan Allah SWT. Nah, ini jelas di sini juga jelas bahwasanya orang-orang yang beriman, orang-orang Muslim yang memiliki iman walaupun sedikit, nanti akan keluar dengan keimanannya. Kalau orang nggak enak pokoknya dari orang, jadi orang waris nggak enak, ya. Karena apa? Melakukan dosa besar sudah langgeng selama-lamanya di neraka. Kalau di sunnah enggak, ya memang dia masuk neraka tapi tidak selama-lamanya. Dan itu di bawah apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau ketauhidannya kuat ya langsung dimasukkan ke dalam surga. Ya. Itu. Kemudian syafaat yang ketiga adalah syafaat fi raf'i darajatil mu'minin. Syafaat untuk mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman. Wa hadhihi tu'khad min du'a'il mu'minina ba'dhum li ba'dhin. Ya, ini diambil dari doanya orang-orang yang beriman, ya, ketika mendoakan satu dengan yang lainnya. Di sini dicantumkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala adalah doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Salamah. Ya. Apa doanya? Abu Salamah, istrinya siapa? Namanya Salamah, ya. Nama aslinya siapa, yo? Namanya Salamah. Lain, ya siapa? Nama Salamah siapa? Hindun, ya. Setelah Abu Salamah meninggal, dinikahi oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya Hindun. Itu Hindun yang adiknya di Abu Sufyan. Iya benar. Jadi istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, doanya, doa Abu Salamah ini sampai, nah, mungkin cerita ke antum. Saking Abu Salamah ini, di mana Rasulullah SAW pergi, mesti Abu Salamah ini ikut. Abu Salamah ini taat sekali kepada Rasulullah SAW dan sayang kepada istrinya. Abu Salamah ini sampai, ya istrinya Ummu Salamah ini saking sayangnya kepada Abu Salamah, karena Abu Salamah juga sayang kepada istrinya. Jadi dua-duanya saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu ketika Ummu Salamah memberitahu ke siapa? Ke Abu Salamah. Wahai Abu Salamah, bagaimana kalau kita mengikrarkan janji hidup semati? Pokoknya kalau kamu yang mati duluan, aku tidak akan nikah lagi. Kemudian kalau aku yang mati duluan, kamu tidak boleh menikah lagi. Nah, Salamah. Karena ada satu riwayat bahwasanya seseorang itu nanti di akhirat bersama suaminya yang terakhir. Walaupun itu kalimat itu juga dibantah oleh para ulama, karena seseorang itu bersama orang yang dia cintai, nggak bisa. Itu ini aja cuman karena biasanya orang yang sudah menikah pertama kali, ya, sudah pertama kali menikah, dia akan memilih suami yang lebih baik daripada yang pertama. Jadi itu. Kemudian apa kata Abu Salamah? Wahai istriku, apakah engkau mau mentaati aku? Ya.
sesungguhnya itu perjanjian tidak benar. Nikahlah nanti setelah seandainya aku meninggal, kamu menikah, dan seandainya aku meninggal juga aku menikah, ya, seperti itu. Sampai akhirnya setelah meninggalnya Abu Salamah ini, sampai kalau nggak salah itu Umar, itu siapa, sahabat-sahabat itu pada pengen menikahi Ummu Salamah, tapi ditolak semuanya karena merasa sahabat-sahabat banyak sekali yang melamar Ummu Salamah, tapi ditolak oleh Ummu Salamah. Karena apa? Merasa tidak sebanding dengan Abu Salamah, saking cintanya terhadap Abu Salamah. Akhirnya yang terakhir adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, melamar beliau. Gak ada yang sebanding dengan Rasulullah SAW, karena beliau adalah, ya, utusan Allah. Kita terimalah, ya, lamaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya doanya apa? Doanya Allahumma ighfir li Abi Salamata warfa' darajatahu fil mahdiyyin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi wa khlufu fi aqibihi. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah dan angkatlah derajatnya, kemudian lapangkan kuburnya, kemudian terangilah kuburnya, dan gantilah keluarganya itu ya dengan gantian yang lebih baik. Makanya doanya Ummu Salamah yang sangat terkenal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berilah, inna lillahi wa inna raji'un, sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita akan kembali. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berilah pahala atas musibahku, wa akhluf li khairan minha, dan gantilah dengan yang lebih baik darinya. Makanya diganti juga. Maka kata Ummu Salamah, doa saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diganti dengan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kawan sekalian, banyak sekali dalilnya. Dalil, ya. Ini sudah berarti berapa syafaat yang khusus Rasulullah SAW adalah ada berapa? 3, dan umum itu ada 3. Dalil berikutnya adalah man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni, dan surah Al-Baqarah ayat 255, ya. Dan seterusnya yang berkaitan dengan syafaat. Kawan sekalian, mungkin ada yang saya sampaikan. Semoga saja walaupun sebentar sebenarnya masih banyak yang mau saya bacakan, tapi insyaallah taala ini sudah menggarisbawahi, semoga bermanfaat. Qul qawli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.